أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan mengucap alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa menyertai hidup hamba-Nya dengan nikmat, dengan karunia yang tiada terhingga. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang dengan rahmat-Nya pula pada siang hari ini kaum muslimin dapat berkumpul di tempat yang mulia untuk sama-sama kita mendirikan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah Jumat kaum muslimin di hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan mengikuti ajaran-ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya serta banyak bersolawat kepadanya, mudah-mudahan kaum muslimin senantiasa mendapatkan keberkahannya di kehidupan ini dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai hafid kami berwasiat kepada diri kami al-fakir, umumnya kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita berusaha untuk menjaga dan meningkatkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. 3 hari sudah kaum muslimin menikmati suasana Idul Fitri. 3 hari sudah kaum muslimin menikmati suasana Idul Fitri. Kini Ramadan telah meninggalkan kita. Banyak pelajaran, banyak pendidikan yang diberikan oleh Ramadan kepada kaum muslimin. Sedikitnya ada 3 pesan Ramadan setelah kepergiannya. Pertama, Ramadan berpesan kepada kaum muslimin, hendaknya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana pesan yang tertuang di dalam perintah ibadah puasa, la'allakum tattaqun, diwajibkan puasa atas kalian agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. 1 pekan atau 2 pekan kemudian kita akan memulai aktivitas kita. Ada yang masuk kerja, ada yang masuk ke kantor, ada yang mulai membuka usaha dan bisnisnya dan lain sebagainya. Namun, apakah Ramadan pergi begitu saja tanpa pesan yang manfaat bagi kita? Apakah Ramadan pergi begitu saja tanpa pendidikan yang berharga, yang bermanfaat bagi kaum muslimin? Apakah setelah Ramadan kemarin manusia akan kembali kepada perilaku buruknya? Kembali memakan yang haram, kembali mengambil hak orang lain, kembali melakukan bentuk-bentuk kezaliman, kembali berakhlak yang tidak terpuji? Maka orang-orang yang berhasil dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan
orang-orang yang mampu memahami makna puasa Ramadan dengan baik, mereka adalah orang-orang yang sukses, yang akan tumbuh benih-benih ketakwaan yang banyak, yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Ramadan mereka beribadah, setelah Ramadan ia istiqomah terus dalam ibadahnya. Saat Ramadan mereka tinggalkan perkara-perkara yang haram. Setelah Ramadan mereka tetap istiqomah menjauhkan perkara-perkara yang haram. Saat Ramadan mereka berakhlak yang baik, tutur kata sikap yang baik. Setelah Ramadan tetap istiqomah dalam akhlakul mahmudahnya, akhlak-akhlak terpujinya. Maka pesan Ramadan untuk kaum muslimin, jadilah pribadi-pribadi yang bertakwa saat Ramadan dan setelah Ramadan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pesan Ramadan yang kedua untuk kita adalah bahwa puasa Ramadan ditutup atau disempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Segala ajaran agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seyogianya menanamkan dua hubungan yang baik. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Islam seyogianya memberikan pesan dua hubungan yang harus dijaga dengan baik. Yang pertama, hubungan kepada Allah dalam bentuk ibadah mesti dijaga oleh seorang muslim dengan baik. Yang kedua, hubungan antara sesamanya menjadi hikmah dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan saat Ramadan maupun setelah Ramadan. Sebagai contoh, ketika puasa Ramadan kita diperintah untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah diberikan kepada para mustahik, orang-orang yang berhak menerimanya, sebagai jalinan hubungan baik antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang kuat dengan yang lemah, berbagi kebahagiaan, berbagi nikmat melalui penyaluran ibadah zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya. Contoh yang kedua, ketika melaksanakan ibadah haji, ada perintah membayar dam atau denda. Dam yang dikeluarkan disalurkan kepada mustahik, orang-orang yang berhak menerimanya, kepada fakir miskin, kepada du'afa. Yang hikmah di dalamnya adalah menjalin hubungan yang baik antara sesama kita dan berbagi kebahagiaan rizki kepada mereka. Kemudian contoh yang ketiga, ketika mendirikan salat baik yang wajib maupun yang sunnah, di akhir salat kita menoleh ke kanan dan ke kiri, kita sertakan dengan ucapan Assalamualaikum, yang makna terkandung di dalam ucapan salam tersebut memberikan pesan dan pendidikan kepada kita untuk menebar manfaat, menebar kedamaian, berbagi kebahagiaan terhadap orang-orang di sekeliling kita. Maka hampir semua ibadah yang disyariatkan di dalam Islam adalah mendidik kaum muslimin untuk menjaga hubungan baik antara sesama kita. Maka setelah Ramadan berpesan kepada kita kaum muslimin, setelah Ramadan bangunlah hubungan yang baik kepada Allah melalui ibadah-ibadah, dan bangunlah hubungan yang baik antara sesama dengan saling tolong-menolong, membangkitkan sifat kepedulian dan kemanfaatan di antara kita dan lingkungan sekitar kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pesan ketiga yang diberikan oleh Ramadan kepada kita adalah jadilah kita pribadi-pribadi yang saling memaafkan. Dalam suasana Idul Fitri, 3 hari sudah kita menikmati suasana Idul Fitri, saling mengunjungi sanak saudara, keluarga, famili, hajatan dan sebagainya. Kita sertai dengan silaturahim, kita sertai pula dengan saling membuka pintu maaf atas hilaf, atas salah yang terjadi di antara kita. Dengan saling memaafkan,
insya Allah kita akan terhindar dari kerugian-kerugian yang besar di hari kiamat. Kenapa demikian? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam salah satu hadisnya, akan datang di hari kiamat nanti manusia-manusia yang bangkrut dari golongan umatku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak punya harta yang banyak? Apakah mereka tidak memiliki uang yang cukup sehingga mereka menjadi manusia yang bangkrut? Nabi kita menjawab, tidak, bukankah itu. Tetapi mereka yang bangkrut adalah manusia-manusia yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala ibadah yang banyak. Ada pahala sholatnya, ada pahala zakatnya, ada pahala haji dan umrahnya, dan banyak pahala-pahala ibadah lainnya. Namun pada waktu yang sama banyak pula orang-orang yang datang kepadanya menuntut haknya, menuntut keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan tersebut suka menfitnah, bulan tersebut mencaci maki, bulan tersebut mengambil hak orang lain, bulan tersebut membunuh, mengaliri darah tanpa hak. Akhirnya persoalan-persoalan di dunianya belum ada islah, belum ada maaf, belum ada perdamaian, yang pada akhirnya pahala-pahala ibadah yang dibawa ke negeri akhirat akhirnya habis dibagikan kepada orang-orang yang dizalimi, disakiti saat di dunianya. Maka nyarislah si bulan tersebut menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, maka suasana Idul Fitri yang masih melekat dalam aktivitas kita hingga hari ini, mari kita manfaatkan untuk saling membuka pintu maaf antara kita, antara sanak saudara, antara tetangga, antara rekan kerja dan lain sebagainya, sehingga dengan saling memaafkan kita akan terhindar dari kerugian yang besar di akhirat. Dan dengan saling memaafkan, insya Allah kita akan mendapatkan maafnya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang kita aminkan selama bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, mencintai hamba-hamba yang pemaaf. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Maka mudah-mudahan amaliyah Ramadan yang kita kerjakan selama Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah hingga hari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan-kekurangan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah Ramadan ini, setelah Idul Fitri ini, Allah jadikan kita pribadi-pribadi yang istiqamah, terus istiqamah dalam ibadah, dalam amal saleh, dalam kebaikan-kebaikan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fil warham wallahu khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
يصلون واعلموا أن الله صلى على نبيه الكريم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وزمان اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر